Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nyanyian yang bisa kita reminder bersama. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam, menerangi dunia, lahir di waktu malam-malam, penuh salam damai-damai, lahir karena Tuhan Rabbil alam, lahir karena Tuhan Khaliqul alam. Muhammad namanya Aminah ibunya Abdullah ayahnya, Makkah kelahirannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makkah merupakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika kecil, lahir dalam keadaan yatim, beliau ketika lapar minum air zam-zam, dan air zam-zam itu mengenyangkan. Nggak tahu kenapa ya, air zam-zam itu mengenyangkan. Maka ketika lapar minum air zam-zam itu sudah cukup bagi seorang diri Muhammad SAW. Maka pada suatu ketika itu Nabi Muhammad pernah dalam riwayat pernah meminta kepada Allah, dan beliau itu menyesal bahwa beliau pernah meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin mengulangi laginya karena malu kepada Tuhan. Kita jadi manusia harus punya malu kepada Tuhan. Ibaratnya jangan sampai kita malu saja kepada manusia, itu pun masih mending mau malu kepada manusia. Bagaimana kita tidak malu kepada manusia apalagi kepada Tuhan? Ya, karena kalau kita berbicara keimanan yang harus kita ajukan, harus kita buat untuk percaya. Yang kita buat untuk percaya itu sangat sifatnya adalah sebuah kepercayaan dan perlu diimbangi dengan hal-hal yang tidak nyata menjadi hal yang nyata. Itu adalah sebuah kepercayaan. Maka kepercayaan ini sangat sulit dilakukan. Ketika kita berbicara Tuhan adalah keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ketahui bukan wujudnya secara fisik, akan tetapi sifat-sifatnya, kemahadahsyatannya, ciptaannya. Adanya kita, alam dunia ini adalah adanya Allah, bukti. Tidak mungkin HP itu bisa keluar sendiri dari dalam batu, karena pasti ada pabriknya dan pasti ada ilmuwannya yang membuat desain, ada karyawan yang membuat material-materialnya dirangkai menjadi sebuah mobile phone. Sama halnya dengan alam jagat raya ini, pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang keimanan, orang itu malu, tidak malu kepada manusia apalagi pada Tuhannya. Karena manusia itu adalah wujud secara fisik, kita bisa langsung bersinggungan dengan mereka. Otomatis ketika dia tidak malu kepada manusia apalagi pada Tuhannya, maka ketika Nabi Muhammad itu malu kepada Robnya karena pernah mengutarakan sebuah permintaan tapi malu dan tidak mau mengulangi apa yang telah diminta oleh beliau. Bila itu minta, ya Allah, kenapa kok saya biasa-biasa saja? Nabi-nabi lain itu ibaratnya wow, ya, Nabi Sulaiman itu bisa menghilang, terus bisa
lari mengendarai angin, tentaranya itu mulai yang bisa dilihat sampai yang gaib, punya istana yang megah, itu Nabi Sulaiman. Nabi Musa membelah lautan yang luas, samudra, itu Nabi Musa. Nah, terus ada lagi nabi-nabi yang lain. Mengapa tidak seperti itu? Kok saya biasa-biasa aja, ya kan? Tapi Allah menjawabnya, Nabi Muhammad, dulu engkau tidak punya apa-apa, lahir dalam keadaan yatim, sekarang punya apa-apa. Lanjut, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, dulu engkau bukan nabi, bukan rasul, sekarang dianggap menjadi nabi dan rasul. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita pikir ya, Kamakol Gus Baha juga kita berpikir bahwa itu kan semuanya adalah nikmat keseharian, nikmat yang normal-normal saja. Kita dulu sering makan 1 kali, sekarang 3 kali sehari, itu juga merupakan sebuah kenikmatan. Kita dulu jalan kalau kemana-mana terus bisa beli sepeda motor, itu juga merupakan sebuah kenikmatan. Kita misalkan dulu belajar, tidak bisa belajar di pesantren terus lulus dari pesantren, itu juga namanya kenikmatan. Kita dulu kuliah ya, apalagi sekarang itu kalau kuliah itu mahal ya. Kuliah itu harus berpikir selain materi, secara materi pelajaran mata kuliah juga harus berpikir materi untuk membayar UKT, belum lagi biaya untuk melaksanakan tugas di perkuliahan dan biaya hidup, living cost, dan lain sebagainya. Dulu kita tidak bisa kuliah terus bisa lanjut kuliah sampai paripurna, jadi doktor, itu juga merupakan kenikmatan. Kita dulunya tidak mempunyai rumah, sekarang mempunyai rumah, itu merupakan juga sebuah kenikmatan. Maka kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah tidak hanya dimanai hal yang sifatnya dogmatis, hal yang sifatnya sementara dan itu tidak kita akui sebagai kenikmatan, dan naudzubillah, kalau kita tidak mengakuinya bisa saja kita menjadi orang yang kufur nikmat. Kawan-kawan semua yang berbahagia, hal ini menunjukkan bahwa nikmat keseharian, agama itu adalah berbicara tentang keseharian dan normal, sebuah normalitas, sebuah hal yang sifatnya normal-normal saja. Jadi jangan sampai terlalu memaknai agama melampaui batas ataupun mengurangi intisari atau nilai-nilai dari sebuah agama. Maka kalau kita berbicara Nabi Muhammad di bulan Maulid ini, banyak yang pasti bisa kita bicarakan, namun tidak akan bisa menghabiskan pembicaraan tentang kehidupan sirah nabawiyah, membicarakan kehidupan Nabi Muhammad yang sifatnya seorang manusia biasa yang diturunkan Allah di muka bumi ini sebagai nabi dan rasul, tidak menurunkan malaikat ataupun makhluk gaib yang lainnya untuk menyampaikan risalah-risalah yang berupa wahyu-wahyu, menyampaikan ajaran Allah di muka bumi ini. Tapi Allah memilih seorang manusia biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah intisari pembelajaran bagi kita bahwa agama itu adalah hal yang normal dan agama itu adalah sifatnya mensyukuri nikmat dan jangan sampai mengkufuri nikmat. Semoga bermanfaat, selalu kita mengikuti jejak kenabian apa yang telah diberikan kepada seorang Nabi Muhammad untuk dikerjakan. Semoga bermanfaat. Jadilah kita umat
yang bisa menelaah dan mengkaji, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.